Hai hai hai, selamat datang di hari ini. Hari ini sopo? Hari ini wong-wong. Hah? Hai, kalian percaya nggak sih sama mitos-mitos? Di kehidupan kita ini pasti banyak banget mitos yang bertebaran, khususnya orang Jawa ya. Nah kali ini aku akan ngebahas soal mitos-mitos atau kalau Oh my god! Wow! kata orang Jawa itu hari ini. Jadi hari ini tuh kayak katanya orang gitu, katanya temen, katanya tetangga. Di Kudus itu berkembang banyak banget mitos. So nggak usah berlama-lama, berikut mitos-mitos yang ada di Kudus. Hari ini pejabat yang datang ke makam Sunan Kudus itu bisa lengser. Mitosnya sih dulu masyarakat Kudus tuh percaya bahwa pejabat yang datang ke Kudus itu bisa lengser jabatannya. Jadi dulu Sunan Kudus itu, ini sejarahnya ya, dulu Sunan Kudus tuh pernah menempatkan raja tuh semacam kayak apa ya, bacaan atau semacam apa sih? A few moments later. Oh, kayak pagar goib gitu loh. Namanya tuh Raja Kalacakra. Nah, di pintu masuk salah satu gapura menuju makam Sunan Kudus. Nah, konon katanya itu raja itu mampu membuat kekuatan seseorang menghilang. Nah, jadi orang-orang tuh percaya bahwa pejabat siapa aja yang melewati gapura itu bisa lengser, kekuatannya itu luntur gitu. Nah, dulu nih sejarahnya sih, awalnya Sunan Kudus itu membuat raja itu untuk menyelesaikan pertikaian antara muridnya bernama Aryo Penangsang dengan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Tapi raja yang awalnya ditujukan untuk Joko Tingkir itu malah mengenai muridnya sendiri, malah mengenai Aryo Penangsang. Nah, sedangkan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir itu malah justru selamat. Dan demi menghilangkan pengaruh raja itu, Aryo Penangsang itu puasa selama 40 hari. Nah, pada saat itulah konon Joko Tingkir itu memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan Aryo Penangsang yang katanya sedang apes. Nah, ini nih fakta-faktanya ya. Kita nggak ngerti ya, ini kan hari ini. Tapi faktanya dari 7 presiden yang ada di Indonesia ini, ada 2 yang mampir ke sana guys. Yang pertama itu Gus Dur, kalau nggak salah sih tahun 2002. Jadi Gus Dur itu pernah berkunjung ke Kudus, waktu itu sowan ke kediaman Kiai Haji Sya'roni Ahmadi, terus mampir juga ke sana. Nah, ini benar apa enggak? Ini terkait mitos itu apa enggak? Tapi faktanya Gus Dur memang dilengserkan melalui sidang istimewa yang dimotori oleh kelompok Poros Tengah yang juga mendorongnya maju sebagai presiden. Dan setelah itu beliau digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, yang kedua nih, Presiden RI nomor 6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono itu datang ke Kudus pada tahun 2014. Nah, karena mitos Raja Kalacakra atau tidak, tapi Presiden SBY waktu itu memang lengser dari kekuasaannya. Tapi memang faktanya di tahun itu masa jabatan itu mau berakhir guys. Jadi ini nggak tahu terkait mitos atau enggak, tapi memang waktu itu SBY itu sudah menjabat 2 periode, jadi 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Nah, sekarang benar nggak sih mitos-mitos itu? Tapi ada fakta-fakta menarik nih. Jadi SBY itu tidak berani datang ke Kudus pada periode pertama kepimpinannya, dan periode kedua sebelum tahun terakhir beliau memimpin. Jadi saat itu SBY pernah melakukan kunjungan ke sebuah daerah di jalur Pantura dan menempuh jalur darat. Mestinya rombongan SBY itu harus melintasi Kudus karena
menjadi jalur utama, tapi SBY malah justru memilih jalur alternatif agar tidak masuk ke wilayah Kudus. Sekali lagi ini mitos ya, hari ini ya. Jadi kalian boleh percaya, boleh enggak, itu tergantung kalian. Terus menurut kalian gimana? Hari ini ini? Please komen di bawah.